Si Kukum beli es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa dong. Kan pantun itu merupakan budaya bangsa. Kita harus melestarikan budaya bangsa. Makanya setiap pagi Bapak ke kelas itu selalu pantun. Karena Bapak ingin melestarikan budaya bangsa. Nah, sebelum mata pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Yaudah, silakan siapin teman-temannya ya untuk kelas. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin absen dulu ya, biar tahu siapa yang hadir dan enggak. Edi Barokah? Ya, hadir. Edi Kusnandar? Oh, kamu untuk kelasnya ya? Hadir. Dinda Tulaeni? Mana Dinda? Oh. Bilang hadir ya, biar Bapak dengar. Soalnya Bapak kurang-kurang nih dalam pendengaran. Maklum udah tua. Herman Abanda? Ya. Bagus Mas, suara keras. Muhammad Mugi? Mana Muhammad Mugi? Nggak masuk. Kenapa dia? Sakit. Ada suratnya nggak? Nggak ada. Yaudah kalau misalkan dia udah masuk, suruh ke ruangan Bapak ya. Susi Sabda? Oh, kamu yang di pojokan ya? Zulkifli? Belakang banget Mas. Kelihatan memang. Yaudah nanti kalau nggak kelihatan ke depan aja ya. Nah, udah semua ini Bapak absen. Ada yang tahu gak anak-anak hari ini kita akan belajar apa? Susi mungkin tahu ilmu kursa. Betul. Dari mana kamu tahu? Di jadwal. Iya, saya lupa. Oh iya, hari ini kita akan belajar ilmu tanah. Nah, ada yang tahu nggak ilmu ukur tanah itu apa? Jadi mengukur tanah. Nah, itu salah satunya. Salah satunya kita akan mengukur tanah. Ada juga kita akan bisa mengukur bangunan dan jalanan. Nggak cuma tanah yang kosong aja yang kita ukur, tapi bangunan yang sudah ada juga kita bisa ukur. Nah, itu mempunyai beberapa teknik untuk mengukur ya. Nah, kita akan mempelajari di ilmu ukur tanah ini. Sebelum itu, Bapak mau jelasin jenis-jenis peralatan yang akan digunakan untuk mengukur tanah nanti. Ada yang nggak tahu belum jenis-jenis alat yang digunakan untuk mengukur tanah nanti? Ada yang tahu? Mungkin Herman tahu? Nggak tahu? Waduh, makanya banyak baca buku Herman. Ada yang tahu? Coba Bapak lihat. Zulkifli mungkin yang paling belakang. Ya. Apa aja? Ya, bagus sekali Zulkifli. Yang pertama pasti ada meteran ya. Mengukur tanah nggak ada meteran itu namanya bohong. Kita nggak tahu berapa meter tanah tersebut. Pertama harus ada meteran. Yang kedua, bener banget Zulkifli. Zulkifli pasti udah baca buku dari Bapak nih. Yang kedua, ada namanya patokan. Patokan itu untuk nanti kita mengukur nanti kan awal-awal kita 40. Nah, nanti kita ukur pakai meteran. Yang ketiga ada apa? Ada kompas. Bagus Zulkifli. Kompas itu gunanya buat menentukan derajat yang akan nanti diukur. Nah, untuk lebih detailnya Bapak lihat di PPT dulu ya. Lihat di komputer, Bapak sambil jelasin. Nah, ini dia nih perlengkapan dan peralatan survei dan pemetaan yang untuk kali ini kita memakai peralatan yang sederhana dulu ya. Untuk pesawat dan lain-lain nanti ada saatnya. Mungkin di semester depan kita akan menggunakannya. Untuk perlengkapannya, pertama ada tanda titik di lapangan. Tanda titik di lapangan itu kegunaannya pada pekerjaan ukur tanah, baik pengukuran jarak maupun pengukuran sudut. Diperlukan perlengkapan maupun peralatannya. Menurut sifat dan kegunaannya, titik survei dan pemetaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu titik yang bersifat tetap dan titik yang bersifat sementara. Jadi titik di lapangan itu ada dua. Yang pertama adalah titik sementara dan titik tetap. Di mana titik sementara itu titik yang dapat diubah-ubah, dan titik tetap itu titik yang dari awal memang udah ada di situ dan tidak dapat diubah-ubah. Nah, gitu. Nah, di sini pertama ada titik tetap atau bahasa kerennya benchmark. Titik tetap terdiri dari titik triangulasi dan titik poligon.
Titik triangulasi terbuat dari tugu beton dan dipasang di daerah-daerah luas atau pegunungan atau di setiap pulau. Titik poligon terbuat dari tugu beton dan dipasang di daerah-daerah kecil seperti dalam kota dan kawasan industri dan perumahan. Dari titik tetap ini, selain diketahui koordinat-koordinat dan diketahui pula ketinggiannya yang diambil dari permukaan air laut rata-rata. Koordinat titik tetap ini diukur dan dihitung secara teliti karena titik ini akan menjadi dasar pengukuran selanjutnya. Dan untuk titik tetap ini sudah ditetapin di beberapa daerah. Misalkan ada di pohon. Kalau misalkan di sekolah kita tuh ada di pohon titik tetapnya itu ada koordinatnya x dan y berapa. Nanti itu udah dipatokan buat kita mengukur, misalkan mengukur di samping kantin. Nah itu kita patokan dari pohon di depan sekolah itu. Nah gitu. Nah ini selanjutnya ada macam-macam patok tetap. Patok tetap itu pertama ada titik sementara. Titik sementara yaitu tanda atau titik yang bersifat sementara baik pembuatan dan penggunaan dalam pengukuran. Ada titik sementara ini terdiri atasnya. Ini ada macam-macam titik sementara. Yang pertama ada patok. Patok itu apa? Ini adalah alat dari bambu yang digunakan untuk memberi tanda batas yang bersifat sementara pada saat pengukuran. Titik ini ditanam ke dalam tanah dengan kedalaman 0,25 sampai dengan 0,5 meter. Nah ini pertama titik sementara namanya adalah patok. Tadi Bapak bilang ya, ini gambarnya mungkin ada di sini nanti. Yang kedua yalon. Nah ini yalon, ada yang tahu belum yalon itu apa? Kan kalian sering ke lab tuh, pasti kalian tahu kan di gudang lab tuh ada kayak, nah ini dia nih, kayak gini nih, kayak tongkat pramuka. Nah tapi bedanya yalon sama tongkat pramuka, kalau misalkan yalon, ini di ujungnya sini, nanti ada kayak yang runcing gitu buat menancapkan ke dalam tanah. Yalon ini biasanya terbuat dari besi. Besinya enteng kok, nggak terlalu berat, jadi memudahkan untuk menancap nanti. Itu sebagai tanda titik juga untuk nanti pengukuran ukur tanah tersebut. Nah yalon ini biasanya berukuran diameter 3/4 inci yang digunakan untuk memberi tanda titik atau batas pengukuran dan bersifat sementara. Karena ini hanya seperti ini kayak tongkat biasa, ini sifatnya sementara, dapat dipindah-pindahkan. Yang kedua ada rambu ukur atau bak ukur. Nah kalau bak ukur ini yang kalian sering lihat juga di gudang di lab, ini nanti kita pakai waktu pengukuran dengan pesawat. Alat ini terbuat dari kayu atau bahan aluminium. Pada sisi depannya terdapat skala pembacaan digunakan untuk memberi tanda titik sementara di lapangan pada saat pengukuran. Rambu ukur berpenampak segi 4 berukuran plus minus 2 cm dikali plus minus 4 cm dapat dan panjang 3 meter sampai 5 meter. Nah itu buat bak ukur atau rambu ukur. Nanti kita bakal pelajarin lanjut pada waktu kalian sudah menggunakan pesawat ukur. Nah selanjutnya ada alat ukur langsung di lapangan. Itu kan tadi cuma ada patoknya. Nah ini sekarang alat ukur langsung di lapangan. Yang pertama ada pita ukur atau kain line. Nah pita ukur ini berlebar 2 cm dan panjang 10 meter, 15 meter, 30 meter, 50 meter. Nah ini sangat panjang ya. Ini dalam arti lainnya adalah meteran yang seperti tadi si Herman katakan. Maaf, Zulkifli katakan tadi adalah meteran. Kalau ini kan meteran yang sering kalian lihat kan, ini meteran bangunan biasa, mungkin panjangnya hanya 3-5 meter. Nah kalau untuk ukur tanah kita menggunakan meteran yang berjarak 10 meter sampai 50 meter. Karena kalian tahu sendiri kan, kalau tanah itu kan gede-gede dan panjang-panjang. Nah kita menggunakan alat ukur atau meteran yang panjang juga. Ini ada beberapa macamnya. Yang pertama yang tadi Bapak sebutkan, pita ukur kain linen. Ini juga ada di lab, nanti kalian lihat ya bentuknya seperti apa. Terus yang kedua ada pita ukur fiberglass, ini juga ada di lab, nanti kalian lihat apa bedanya. Ini sebenarnya cuma beda di ituan doang sih, cuma beda di bahan pembuatan doang. Fungsinya sama semua. Yang ketiga ada pita ukur baja. Pita ukur baja seperti tadi pita ukur yang lainnya, berjarak 20 sampai 50 meter. Dan bahkan kalau pita ukur baja ini berjaraknya sampai 100 meter nih, paling panjang pita ukur baja.
Lalu alat yang lainnya ada kompas. Nah, kompas ini komponen utama yang ada di alat ukur. Nah, nanti dari kompas ini kita bakal membidik membidik garis yang akan kita ukur. Ini kalau misalkan nanti di konvensional belum menggunakan pesawat, kita mengukur derajat itu secara manual, di mana kompas nanti akan pertama kali membidik bangunannya dulu, baru habis itu membidik titik yang akan kita tembak, yang akan kita bidik. Tuh. Nah, cara penggunaan kompas ini yaitu pertama dipegang dan atur agar kompas dalam keadaan mendatar sehingga jarum dapat bergerak. Nah, kita pakainya datar ya nih, misalnya kompas kita harus pakainya begini nih. Nggak boleh begini atau begini, itu salah. Kita harus datar karena bumi itu bulat. Jadi kompas harus datar ya. Nah, ini kompas juga bisa mencari sudut-sudut di setiap bangunan. Nah, kita lanjut ke ituan ya, ke pekerjaan di dalam survei dan pemetaan. Nah, untuk pekerjaannya ada yang tahu belum? Kan Bapak udah kasih materi sama bukunya tuh. Kalian bisa lihat, ada yang udah tahu belum apa aja jenis survei dan pemetaan? Ada yang tahu? Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, Bapak buat kelompok. Di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 32 orang ya? Ya udah, bikin kelompok 4 aja lah biar 8. Soalnya ilmu ukur tanah ini memerlukan orang yang banyak. Bikin 4 ya, ketua kelas siapa? Didi Kusnander. Bikin 4 kelompok ya. Satu kelompok 8 orang. Oke. Ya udah. Bapak kasih waktu 1 menit untuk bikin kelompok dulu. Udah? Udah. Ketua kelompok 1 siapa? Edi Baroka. Oh, Edi Baroka kelompok 1 ketuanya. Ketua kelompok 2 Dedi, ketua kelas. Kelompok 2 Dedi. Kelompok 3 ketua siapa? Zulkifli. Kelompok 3. Kelompok terakhir siapa ketuanya? Dinda. Wih. Cewek nih ketuanya. Saya suka. Kesetaraan gender. Nah, ini nanti kalian tugasnya diskusi ya. Diskusi tentang gimana pekerjaan pemetaan dan survei yang ada di lapangan. Habis itu kalian cari peralatan dan langkah kerjanya. Setelah itu kalian bisa demonstrasikan dengan alat ini, walaupun cuma satu, nanti kalian bisa demonstrasikan lagi satu patoknya dengan menggunakan bangku atau segala macam kreatif kamu lah. Nah, untuk itu Bapak kasih waktu diskusi dulu ya, selama 3 menit untuk kalian diskusi tentang cara kerja dan langkah-langkah, juga alat-alat yang digunakan. Nah, untuk memudahkan lagi, Bapak kasih 2 pekerjaan aja biar kalian ini pekerjaan yang sangat simple dan sangat basic untuk dilakukan di ilmu ukur tanah. Yang pertama, membuat garis lurus antara 2 titik di lapangan, dan yang kedua adalah membuat garis lurus antara 2 titik di lapangan dengan rintangan atau terhalang bangunan. Nah, itu sangat basic sekali. Dimana yang pertama, kalau misalkan kalian bisa menjelaskan, kelompok kalian bisa menjelaskan tentang membuat garis lurus antara 2 titik di lapangan, itu kalian akan mendapatkan poin 5. Dan yang satu lagi untuk membuat garis lurus antara 2 titik dengan rintangan atau terhalang bangunan, kalian dapat poin 10 karena ini lebih susah dan lebih rumit. Nah, Bapak kasih waktu 3 menit untuk kalian berpikir. Kalau udah ada yang tahu, silakan tunjuk tangan ya. Nah, iya, kelompoknya Edi mungkin udah tahu. Oh, mau bertanya kenapa? Acuannya di buku. Enggak, kalian bisa cari di mana aja karena di sini kita udah era globalisasi atau era teknologinya udah canggih. Kalian bisa nyari di
internet, lewat HP atau lewat laptop. Kalian bisa nyari di sumber-sumber lainnya seperti buku lainnya selain Bapak yang kasih ya. Tuh. Ya, udah jelas? Ya. Udah silakan kalian berdiskusi. Nah, memakai siapa tadi yang cuci tangan? Memakai Dinda. Sudah tahu caranya? Oke. Kalian mau demonstrasikan? Silakan. Iya, Dinda. Meteran juga. Udah nih, sekalian meteran. Nah, silakan kalian demonstrasikan. Oh iya, sebelumnya kalian mau demonstrasikan pekerjaan apa? Membuat garis lurus antara dua titik. Oke, silakan. Iya betul. Oh iya. Nah, di sini ada agak keliru ya, Dinda. Nah, untuk membuat sini Bapak pinjam dulu ya lo ya. Untuk membuat garis lurus antara dua titik. Nah, di sini bukan kalian menaruh misalnya patoknya di sini nih. Satu, set. Terus patoknya lagi di sini. Bukan habis itu kalian menaruh yalnya lagi di depannya. Itu salah ya, itu keliru. Nih, misalkan yang benar tuh kayak gini. Misalkan kalian patok di sini nih satu dan kalian bikin lagi satu agak jauh. Set, misalnya di sini. Nah, yang ditaruh yalnya itu di antara dua titik itu, dua yalon itu. Nah, itu yang benar. Itu namanya dua garis lurus karena dua garis lurus ini fungsinya atau gunanya adalah mencari kelurusan dari dua patok itu. Karena dari satu patok dari patok yang lain ke patok yang lain itu kan belum lurus. Nah, itu untuk meluruskannya nanti ditaruh yalon di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu. Ya, kamu udah mencoba, Bapak kasih nilai kamu 2,5 ya, setengahnya. Bapak apresiasi keberanian kamu. Nah, selanjutnya ada lagi untuk yang kedua, yang rintangan. Susah, iya emang susah yang rintangan. Karena yang rintangan ini benar-benar yang ada di lapangan. Jadi kalian memang harus benar-benar teliti dan melihat langkah-langkah kerjanya yang ada ya. Ada yang mau coba? Zulkifli, oh iya silakan Zulkifli. Bapak lupa, Bapak ambil nyalonnya. Nih Zulkifli ya. Silakan Zulkifli. Ya, terus gimana lagi habis itu? Ya, waduh, udah bel. Istirahat ya? Ya sebentar ya, Zulkifli ayo. Tuh udah bel tuh, ayo cepat Zulkifli. Ya bagus. Ya. Ya betul sekali Zulkifli kelompoknya. Nah, boleh Bapak pinjam dulu yalonnya? Silakan. Nah, untuk membuat garis lurus antara dua titik dan berhalangan dengan rintangan atau berhalangan dengan bangunan. Nih, pertama kamu buat patok, misalkan patok kamu di sini sama di sini. Dan tengah-tengahnya ada bangunan. Nah, bagaimana supaya patok ini terlihat dari dua patok ini terlihat di antara bangunan itu? Nah, kamu membuat patok di titik yang terlihat antara dua patok tersebut. Misalkan, nih, Bapak punya patok di sini nih. Ini kan terhalang bangunan ini. Terus satu lagi di sini nih. Kan terhalang bangunan sama gini. Nah, kalian untuk terlihat dua patok itu, dua patok pertama tadi, kalian membuat patok lagi di sebelah sini. Karena di sini kalian bisa melihat patok kalian di sini dan di sini. Nah, sehabis itu kalian buat ada yang namanya patok bantuan. Patok bantuan itu misalnya kalian buat di sini. Nah, patok bantuan itu di sehabis patok ini tetapi mendekati bangunan. Nah, misalnya di sini dan di sini. Nah, habis itu lagi di sini dan di sini. Nah, ini menggunakan nanti Pitagoras ya, Pitagoras untuk menghitung nanti panjang yang ada di dari patok satu ke patok lainnya. Nanti selebihnya kalian lihat di buku panduan. Nah, mungkin itu aja yang bisa Bapak jelasin. Ada yang bertanya? Tadi bagus sekali
kelompoknya si Zulkifli Bapak kasih nilai sempurna itu 10. Kalian sangat-sangat bagus untuk mendemonstrasikannya. Nah, sebelum Bapak akhiri, karena tadi udah bel, ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Belum ada? Udah jelas ya? Alhamdulillah kalau misalnya kalian udah jelas. Nah, tadi Bapak sedikit mereview, tadi kita belajar jenis-jenis peralatan, tadi ada apa aja? Yang pertama, ya betul sekali Susi, tadi ada alat ukur, meteran, terus ada apa lagi? Ya bagus Herman, ada patok, terus ada apa lagi? Edi, ya bagus ada kompas. Nah itu 3 komponen utama ya yang akan digunakan pas nanti kita latihan, pas nanti kita praktek minggu depan ya. Minggu depan kita akan ke lapangan langsung untuk mempraktikkan tersebut. Nah kan sekarang hari ini kita harus cuma mendemonstrasikannya. Nah, minggu depan kita akan ke lapangan untuk langsung mempraktekkan pekerjaan yang tadi kita pelajari. Nah, saya rasa cukup sekian. Si Kuku beli sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat belajar. Nah silakan, karena udah bel kalian keluar istirahat. Terima kasih.